Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara. Kembali lagi saya Putra Andika Siagian. Hari ini membawakan Markombur ya. Berkombur kita hari ini dengan tema yang sangat spesial hari ini, unik. Kami pun segan sebenarnya menyebutkannya ya. Saya tidak sendiri seperti biasa pemirsa, saya ditemani oleh seseorang yang berada jauh di sana atau dekat nampaknya ya. Jaraknya jauh sih. Jaraknya jauh. Jaraknya jauh kok. Iya, Ji sehat Ji? Alhamdulillah luar biasa. Lebih sehat lagi karena apa? Karena ketemu Bang Putra dan bisa menemani Bang Putra di mana lagi kalau bukan di Markombur. Markombur, Betul iya. sekali. Dan kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, apa kabar Anda semuanya? Apa kabar Bang Putra? Yes, Semoga sehat baik. selalu dimanapun Anda berada pastinya. Dan senang sekali ya hari ini saya bisa menyapa Anda semuanya dalam program Markombur yang akan membahas topik menarik yang saat ini memang sedang happening ya. Oh, Sedang trending ya. happening sekali dan ini menjadi perhatian bersama ya karena kasus ini sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada 11 kasus kematian yang artinya ini ada 95% kasus rabies itu yang disebabkan dari anjing. Lo ngomongin rabies ini Iya. pas banget. Tentu ya kalau kita ngomongin sebuah masalah ada solusinya Iya, pastinya betul, ya. betul, Tapi yang akan kita bahas pada hari ini Bang Putra adalah terkait dengan antisipasi penyebaran rabies seperti apa. Karena kan kalau di Sumatera Utara kayaknya sebelum kita dengar ya dan kita akan mencari tahu mengulik apakah sudah ada di Sumatera Utara itu dan dia. berapa banyak kasusnya Betul. dan langkah antisipasi seperti apa nih Bang Putra yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang mungkin pencegahan lah dulu ya sebelum kena ya. Mudah-mudahan kita jauh dari situ Jauh ya. lah ya kan. Betul. Dari muka abang pun jauh kan, abang terkena Jauh, ya. jauh kok, jauh banget kok. Oke Bang Putra, ada siapa nih yang hari ini akan menjawab pertanyaan kita? Iya, di samping abang ini sudah hadir abang da kita yang ganteng, cie ya kan. Oke. Berkilat nampaknya nih sinyal rambutnya ya. Dokter Hewan Hendra Marbun MM selaku tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara. Ya, apa kabar Pak Dokter? Ya, Bang Dokter ya kan, sehat Bang? Sehat, sehat. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita satu pun tak ada yang kena rabies lah nanti ya. Janganlah, Jangan sampai ya. Jangan sampai. Iya, di samping Gigi ada siapa ini? Nah, di sini sudah hadir Ketua Tim Kerja P2P Dinkes Medan. Sudah hadir bersama kita Bapak Edi Yusuf SKM MKM. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore juga Ibu. Luar biasa ya, ini kita saya ditemani cocok ganteng ya hari ini. Oke, Bang Putra sudah lengkap, sudah kita perkenalkan topik kita yang menarik sekali dan sudah kita perkenalkan juga narasumber kita pada hari ini. Tentunya kita akan mengulik seperti apa sih kira-kira rabies ini. Iya, kita harus tanya. Betul. Nah, apa itu rabies, ya kan? Nah, kita alamatkan kepada langsung ke dokter hewannya, Iya. seperti apa nih ya. Iya, Silakan jangan nih. bilang hewannya yang kuat ya. Pak Dokter, Oh, Pak tadi Dokter aja. kurang kelihatan ya. Iya. Oke, baik. Silakan. Bang Hendra. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bersama Bang ya, jadi penyakit rabies ataupun yang disebut dengan penyakit anjing gila, ini sebenarnya bukan penyakit baru ya Bang. Jadi dari ribuan tahun yang lalu sebenarnya ini sudah ada kasus. Oh gitu. Ya, sudah pernah dilaporkan. Memang di akhir-akhir ini banyak kejadian yang akhirnya isunya pun sampai seperti sekarang. Iya ya. Jadi rabies ini memang penyakit yang ditularkan dari hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera, monyet, kelelawar. Kemudian juga penularannya dari air liur, dari gigitan dari HPR tersebut. Oh seperti berarti itu. Bang Hendra bukan hanya sekedar anjing berarti ya? Enggak hanya anjing aja. Boleh diulang biar pemirsa di rumah bisa mengetahui tadi ada. Jadi hewan penular rabies itu seperti anjing, kucing, kera ataupun monyet, kemudian juga kelelawar seperti itu. Itu. Ya. Dari air liur mereka. Air ya? liur. Berarti mereka harus gigit ya? Gigit ataupun dijilat ataupun dari cakaran mereka. Iya, artinya dari cakaran itu kemungkinan ada kandungan dari virusnya, dari air liur yang sudah terkontaminasi, tergigit ke kulit kita, akhirnya menyebar ke tubuh kita seperti itu. Oh seperti itu. Berarti harus ada kontak langsung. Kontak langsung benar. Tidak Kontak langsung. bisa Tidak dibawa bisa terbang oleh apa awan gitu, gitu ya, nggak kontak bisa. langsung dia Betul. bisa langsung ya. Oh, kalau antar mungkin sudah manusia nih kita digigit misalnya
terus kita menggigit teman kita, enggak maksudnya kita Pindah bersentuhan transfer atau gitu ya. apa itu bisa? Mungkin bisa langsung dengan dari dinas kesehatan Wih. mungkin ya, ranahnya mereka tuh. Itu ranahnya. Ya, ranahnya dinas kesehatan. Saya dari sisi hewannya nih. Oh gitu ya, siap. Oke, berarti kita tanya langsung lah Betul, dengan Pak Dokter Langsung ya kan. aja Bang Putra, Iya, silakan langsung Bang aja ya. Putra. Pak Edi, ya manggilnya Pak Edi nih ya kan. Tadi kan penularannya dari air ludah hewan yang 5 tadi. Iya. Nah kalau misalnya nih ada yang sudah terkontaminasi manusia gitu kan, rabies. Nah dia bisa menularkan juga kah? Atau hanya berhenti virus tersebut di manusia itu aja gitu? Silakan Pak. Iya, begitu dia mengidap rabies, dia memang tidak bisa menularkan, tapi dia bisa jadi media penularan. Misalnya, seseorang yang kena rabies dalam fase 1, 2, 2 dan 3 ini biasanya dia kan sudah harus dirawat. Nah, merawatnya bisa jadi kita tertular. Nah, makanya merawatnya dia bisa mengalami muntah, dia bisa mengalami keringat, bersin dan lain sebagainya. Ini kemungkinan virus bisa dikeluarkan seperti pada kata Dr. Hendra, dia melalui air liur. Atau dia bahkan bisa dalam kondisi tidak sadar, dia menggigit siapa saja yang ada di sekitarnya. Untuk dalam stadium 3 atau 2. Berarti kena rabies ini bawaannya mau gigit aja gitu ya? Iya, salah satunya. Oh, seperti Salah itu. satunya dia menggigit. Iya, dia gigit-gigit aja. Jadi Iya. kalau nanti ada teman kita Zizi mau gigit kita aja berarti. Iya, itu kita perlu waspada ya Bang. Perlu Putra, waspada. ya. Iya, mau gigit honor kita. Nah itu juga nih harus diwanti-wanti. Oke. Silakan, Nah, Ji. Bang Putra tadi sempat ya di awal saya bertanya terkait dengan apakah di Sumatera Utara ini sudah ada Ya, atau belum. betul. Karena dari data yang saya dapatkan dari Kemenkes sudah ada 26 provinsi ya sampai dengan bulan April 2023 kemarin ada 26 provinsi yang sudah masuk dalam endemik rabies ini sendiri. Dan ada 11 provinsi yang dalam hal ini saya tidak melihat Bang Putra ada Sumatera Utara. Artinya apakah ini Sumatera Utara masuk ke dalam provinsi yang cukup banyak kasus dalam penyakit rabies ini, dan mungkin gimana nih Pak Edi, apakah sudah ada dengar-dengar kabar atau mungkin di Dinas Kesehatan sendiri sudah dapat nih kasus seperti ini? Iya, kalau di Kota Medan sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 ini belum ada kasus rabies. Alhamdulillah. Tapi kita tetap menangani kasus gigitan yang sebagian gigitan itu kita vaksin. Ya, ya. Jadi contoh di tahun 2020 itu gigitan ada 265 kasus per tahun. Per tahun Nah, ya? jadi kita bagilah sebulan itu antara 30, 35, 40 gigitan. Setiap bulan Kota Medan. Gigitan anjing itu. Gigitan anjing. Jadi 2021 ada 186 gigitan. 2022 dan sekarang 2023 masih di bulan Juli ini peningkatan kasus gigitan 250 untuk 6 bulan. Biasanya ini per tahun tapi ini udah 6 bulan 250. Mungkin karena booming kasus rabies, ini masyarakat yang kena gores pun udah datang ke Paskes kita untuk melakukan konsultasi dan berobat. Nah kebetulan Pak Edi ya kan, ini mungkin mengedukasi para pemirsa juga di rumah. Ada kemarin itu kasus juga mungkin saya mendengar gitu ya, karena kebetulan mungkin temennya teman saya itu punya teman dan dia temennya panjang. Panjang ya birokrasinya ya? Family status berarti. Temennya. Pokoknya temenan lah ya. Iya, pokoknya temenan lah intinya. Oke. Anaknya kena gigit gitu Ya. kan, kena gigit anjing itu. Jadi mereka sulit menemukan vaksinnya Pak. Mungkin bisa diedukasi kepada pemirsa di mana mereka harus mungkin bisa mendapatkan vaksin itu, khususnya di Kota Medan ya kan. Betul Nah, sekali. silakan Pak Edi. Iya, jadi memang vaksin rabies yang kita suntikkan kepada pasien atau gigitan itu bersumber dari kementerian. Itu dropping dari kementerian. Itu masih tergolong obat program. Jadi dari kementerian obat itu didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan salah satu mendapat jatah namun paling terbanyak. Karena ini pusat kota dan kasus gigitan di sini paling terbanyak. Dari kasus yang saya sampaikan tadi ada ratusan setiap tahun. Itu rata-rata minimal 60% kita vaksin. Karena untuk memvaksin itu tentu kita punya kriteria tertentu. Semakin banyak gigitan, semakin parah tingkat gigitan, itu semakin urgen kita melakukan vaksin. Apalagi letak gigitan di atas pinggang ke atas.
Nah, karena virus rabies menyerang saraf pusat atau saraf otak. Oke. Sehingga kita mencegah jangan sampai dia ke otak. Iya. Udah kita lemahkan virus tersebut gitu. Jadi dari 60% pasien yang datang karena gigitan di Paskes kita itu 60% yang kita suntik, sisanya hanya observasi. Artinya dia tidak perlu divaksin. Yang paling penting kita observasi luka gigitan berikut dengan kondisi anjing. Biasanya anjing yang udah mengidap rabies 2-3 hari mati. Anjingnya? Iya, anjingnya mati. Makanya anjingnya itu harus kita pantau selama 14 hari. Makanya untuk inkubasi observasi pasien yang tergigit kita masih menunggu 14 hari. Oh seperti Oke. itu. Ya. Ternyata benar ya. Ada kemarin itu saudara saya juga Iya. digigit anjing gitu kan. Tak berapa lama bukan saudara saya itu yang sakit, anjingnya yang mati. Ternyata ODGJ saudara itu. Gitu ya. Nah, Itu beda kemudian kasus. ya, Baik. kemudian saya informasikan juga kepada warga Kota Medan bahwasanya Dinas Kesehatan Kota Medan itu punya Paskes layanan kesehatan Puskesmas Ya. ada 5 rabies center. Oh, di mana saja itu, Pak? Lumayan. Boleh 5 disebutkan? rabies center Ya. itu yang pertama inti kota Puskesmas Bestari. Adanya di sebelah Dinas Kesehatan Kota. Oke, yang di Kemudian Medan ada Pisah, Puskesmas Helvetia. ya. Helvetia. Kemudian ada Puskesmas Medan Johor, Puskesmas Medan Sunggal, dan Puskesmas Tuntungan. Nah, jadi 5 puskesmas ini petugasnya sudah kita latih tentang tata laksana rabies yang dilatih oleh Dinkes Provinsi. Oh, berarti nanti pemirsa kalau ada yang digigit Ya. boleh ke Ke sana, Pak? salah satu puskes ini. Oh, pilih aja. Seandainya dia di wilayah Kota Medan, dia boleh ke Bestari. Ya. Kalau dia wilayahnya di daerah Tuntungan, Ya, itu ke Puskesmas Tuntungan. Jadi dimudahkan. 5 rabies center ini kita distribusikan vaksin yang dari provinsi tersebut. Nah, minimal untuk 4 vial untuk 1 orang. Iya, karena kemarin itu pernah kan dibawa ke rumah sakit, Iya. kami nggak punya katanya kan vaksinnya, langsung ke dokter Pirngadi, rumah sakit Pirngadi kan. Jadi saya ditanya ke sana juga belum Nggak ada ada. juga, ke ada Malik jadi terakhir. Saat ini insya Allah di Kota Medan stok kita lagi ada dan karena ini lagi booming kasus rabies, kita mendapat dropping juga ini dari provinsi sekitar 200 vial. Oh, ditambah. 200 vial ini 1 orang 4 vial. Oh, 1 orang 4 via. 4 vial. Untuk 3 kali suntik. Oh, jadi dia bukan 1 kali saja ya berarti. Bukan. Jadi dia suntikan pertama 2 vial, baru 7 hari disuntik 2 vial, 1 vial, baru hari terakhir 21 suntik 1 vial lagi. Iya kan Oke, Pak jadi Dokter? berkala ya. Nah, jadi Biasa. berkala. Oke, Setelah baik. itu mati juga gitu. Ya jangan Insya Allah- sampai ya, jangan insya Allah sampai. aman. Mudah-mudahan dijauhkan. Tapi ini ada satu Keceplosan. pertanyaan saya nih Bang Putra dan juga pemirsa nih terkait dengan tadi disebutkan ada 5 hewan dan mungkin beberapa diantaranya adalah hewan-hewan yang sering dipelihara oleh kita. Dan salah satunya yang paling sering untuk yang namanya gigitan rabies itu pastinya itu hewan anjing ya. Kita Iya. tanyakan kepada dokter nih, Dok, apakah semua hewan yang bernama anjing itu adalah pasti gigitannya menjadikan rabies atau bagaimana? Jangan dijawab dulu. Kita Oke. iklan. Baik, Iya. biar kita lebih penasaran lagi karena saya sudah Kita penasaran mau iklan sekali. dulu ya pemirsa ya. Baik, ini kita dengarkan. Gak marah kan Pak Dokter kan? Hampir marah. Ya, hampir contoh-contohkan. Udah gini-gini udah setel tarik napas tadi ya kan. Pas mau Sudah jawab. siap banget ya. Iya. Kena Mari kita PHP. dengarkan satu lagu Madu dan Racun. Silakan Pak Eko. Wah. Iya. Iya pemirsa, baik lagi Markombur. Tadi kita tahan Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan kena Gigi. PHP Kena loh. PHP. Bukan cuma Pak Dokter aja yang kena Iya. PHP, Zi juga di PHP-in ya sama Bang Putra kali ini. Padahal udah penasaran banget loh nanyain Iya. pertanyaan yang luar biasa. Coba diulangi, Ji. Menarik ini Iya. ya. Terkait dengan yang tadi sudah saya sampaikan tapi saya ulang lagi. Mungkin pemirsa di rumah ada yang masih ketinggalan ya tadi kita ulang pertanyaannya dan siap-siap untuk mendengarkan jawaban dari Pak Hendra ya. Oke, Pak Hendra terkait dengan rabies ini sendiri kan banyak potensinya itu lahir dari yang namanya hewan anjing ya. Apakah memang semua anjing ini berpotensi untuk gigitannya adalah rabies atau mungkin ada anjing-anjing terkhusus yang mungkin bebas dari rabies Ya, seperti apa? ciri-cirinya Ya. mungkin ya kan. Baik, jadi Mbak Fiji, anjing yang terkena rabies tentunya harus kontak dulu dengan hewan penular rabies lainnya. Jadi ya jangan takut juga untuk memelihara anjing, tentunya dengan
pemeliharaan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kesehatan hewannya, program vaksinasi yang tadi. Jadi memang rabies ini bisa dicegah di anjing juga. Jadi dengan pemberian vaksin, dan vaksin ini sudah ada dari sebelum, udah lama ada. Jadi masyarakat pun yang punya peliharaan anjing, kucing dan hewan penular rabies lainnya, silahkan datang ke Dinas Peternakan setempat, kabupaten kota. Silahkan melapor untuk divaksinkan hewan peliharaannya. Jadi kita dari pemerintah punya vaksin dan itu kita gratiskan kepada masyarakat yang ingin memvaksinkan hewan peliharaannya seperti itu. Tentunya seperti kami dari provinsi kita punya namanya UPT Klinik Hewan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto depan Kodam. Jadi silahkan bagi masyarakat yang mau datang bawa anjing ataupun kucingnya, kita layani, kita vaksin rabies secara gratis. Kemarin saya bawa ditolak. Dia tanya mana anjingnya Pak? Ini teman Bapak katanya. Kan pasti salah bawanya. Salah bawa Salah saya. bawa rupanya Bang Putra. Pulang Sudah lagi saya ya. duga. Oke, baik. Nah, terkait dengan hal itu, apakah ketika kita pengen merawat anjing atau peliharaan-peliharaan lain yang berpotensi dengan yang tadi dokter sebutkan ya, ada 5 hewan yang berpotensi untuk punya rabies itu sendiri, apakah memang harus kita cek ke dokter hewan dulu atau mungkin bagaimana caranya sih supaya kita tahu kalau hewan tersebut itu bebas dari rabies seperti itu? Jadi hewan penular rabies idealnya di umur minimal 3 bulan itu harus sebaiknya divaksin rabies. Jadi sebenarnya sih penyakit pada anjing tidak hanya rabies saja, banyak penyakit Kolesterol, lain. asam urat, Kolesterol. Jantung ya. Atau apa lagi nih? Ya, Sama kanker juga Pak ya. kanker juga ya. Iya, ya itu kita sih Itu kanker ya. kita. Kantong Kan kering ya. ada yang mungkin model hewan itu dia emosinya bisa tidak terkontrolnya. Sementara hewan yang tidak terinfeksi rabies mungkin dia bisa mengontrol emosi. Bener nggak gitu? Iya maksudnya ya biasa kan Ini joke atau apa lagi nih? Enggak ini serius nih. Serius ya? Ini mukanya ada serius Ini loh. serius nih. Ya, karena Bang Putra ini kan dokter ya, ada 9% dia. 9% serius. Oh gitu ya. Jadi 91% itu kita nggak tahu nih kemana arahnya. Baik, silakan dok. Jadi bisa ngontrol emosi bener nggak gitu kan? Kadang-kadang kan ada juga kan kita lihat anjing di jalan itu kan kita usir gitu kan dia mau minggir. Ada yang ngejar-ngejar kita. Iya benar. Rupanya pas ngejar-ngejar kita itu kita bawa ini makanan dia. Kita bawa ya kejar-kejar. Ya pantas dikejar ya. Iya gimana tuh dok? Ya seperti halnya kita manusia juga Pak. Jadi kita kan makhluk hidup punya hormon stres dan segala Iya, macamnya. betul. Jadi faktor lingkungan kita bisa mempengaruhi seperti yang Pak Putra sampaikan juga gitu Pak. Faktor lingkungan ternyata. Faktor lingkungan. Jadi kalau Bang Putra mengganggu anjingnya, ya dia bisa marah juga, stres juga seperti itu. Terus juga ya, Iya. waduh, nggak boleh. Nggak boleh diganggu. Sama ya kayak kita kan juga orangnya sensitif ya. Sensitif, apalagi yang datang debt collector kita sensitif. Gitu ya. Itu beda cerita. Ke Pak Edi dulu ke Pak Edi. Pak Edi. Kenalin deh, kayaknya udah mulai Kenalin. simpang ya. Baik, ini saya ke Pak Edi kembali nih. Pak Edi terkait dengan vaksin yang tadi sudah disebutkan bahwa sudah ada posko vaksinasinya, tinggal bagaimana kita datang. Nah, apakah ketika kita mungkin baik-baik saja, mungkin kita tidak memelihara hewan-hewan yang disebutkan tadi, itu juga kita harus tetap vaksin atau bagaimana nih? Oh tentu tidak. Oke. Jadi yang digigit anjing saja pun itu Belum tidak semua tentu. kita vaksin. Iya, betul. Jadi yang datang ke paskes kita itu 60% yang hanya kita vaksin. 60%, 50%, sisanya itu hanya kita observasi. Kapan digigit, di mana lukanya. Kalau memang lukanya ringan, anjingnya sehat-sehat saja, kemungkinan dia rabies negatif. Sehingga kita tidak memvaksin. Karena kalau kita vaksin, juga analisanya tidak tepat, tidak akurat, dan vaksin itu harganya mahal. Nah, jadi kita harus melakukan vaksinasi itu kepada orang yang tepat. Yang tepat. Ya. Sesuai dengan target
market, target Jadi nggak market. semua orang yang harus Nggak divaksin semua orang seperti divaksin, itu ya. betul. Oke, baik. Tapi untuk penanganan pertama ketika digigit sama hewan yang terkena rabies itu seperti apa, Dok? Berapa Iya, lama gitu Benar. kan? Kalau ini penanganan pertama istilahnya P3K ya. Iya. Iya. Ini memang sangat penting, dihimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Medan, bila digigit anjing segera cuci luka itu 5 sampai 10 menit pakai sabun, Oh, sabun. Sabun biasa pakai aja, deterjen. Dokter. Silakan. Yang sebaiknya sabun telepon, cuman kan sekarang kita payah cari sabun telepon. Paling tidak pakai deterjen. Dicuci dengan air mengalir satu arah, Oke. pakai handuk atau pakai apa, sehingga Bersih. kita berpikir itu virusnya bisa hilang, bisa kita tiadakan dari luka. Setelah itu kalau misalnya anak-anak digigit anjing terus luka, kemungkinan dia akan mengalami gejala demam, meriang dan lain sebagainya. Ini perlu kita bawa ke dokter. Ini kita boleh bebas, apakah puskesmas, apa klinik, apa rumah sakit, ke dokter praktek silakan. Yang penting ada penanganan pertama sehingga dia tidak mengalami demam, tidak mengalami sakit. Setelah itu baru datang ke Paskes Rabies yang saya sebutkan tadi untuk mengkonsultasikan apakah dia perlu disuntik vaksin apa tidak. Nah, nanti petugas di Paskes sudah tahu mengobservasi baik dari kondisi orangnya ataupun perkembangan anjingnya sampai di mana nanti baru kita berikan vaksin. Namun warga Kota Medan juga saat ini sudah mulai pinter-pinter supaya positif divaksin, bilang aja anjingnya mati. Iya. Bilang aja anjingnya bukan anjingku, anjingnya hilang. Iya, sampai Nah, dikirim Pak ya foto iya. ini kuburannya katanya. Betul. supaya valid gitu Iya, ya. namanya Supaya dia Mikael. mengatakan anjingnya sudah kami potong, sudah kami Iya. tanam. Gitu. Wah. Kan nggak mungkin juga kita investigasi ke Iya, lapangan, nggak mungkin kan? ya. Iya, betul, Nah, betul. jadi namun kita akan meng-cross-check dengan kondisi luka gigitan. Iya, Semakin pasti. parah tingkat luka gigitan, kita berasumsi ini potensi rabies akan semakin besar. Karena satu kasus rabies merupakan KLB, kejadian luar biasa. Oh, seperti Sehingga kita menghindari. Kalaupun memang harus kita lakukan, kita sedikit mubazir divaksin, tidak masalah. Yang penting jangan sampai kasus rabies. harus zero ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan satu kasus merupakan KLB luar biasa. dan case fatality rate daripada rabies ini 100%. Begitu ada indikasi gejala, endingnya positif meninggal. Intinya jiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, baik. Pasti Pak ya kalau sudah terkena ya. Ya, jadi sampai saat ini saya juga melengkapi Pak Dr. Hendra bahwasanya berdasarkan data kita, informasi yang kita terima, memang di Indonesia 98% rabies ditularkan oleh anjing. Anjing. Banyaknya. Nah, yang sisanya 2% tadi seperti ada kucing, ada kelelawar, ada kera. Kera, ya. Tapi 98%-nya adalah anjing. Jadi saya himbau juga dengan warga Kota Medan, silakan piara anjing tapi ikuti tata laksananya. Anjingnya harus dirantai, harus dikasih makan dan divaksin setahun 2 kali, vaksin gratis. Silakan untuk divaksin. Vaksinnya Jadi tinggal gratis. Ji. perawatannya aja. Iya. Iya, Abang mau divaksin juga? Enggak, bukan. Salah bawa anti jijik kan. Iya, makanya Izzy nanya dulu Nggak kan, dikasih. apa mau divaksin juga gitu, enggak ya? Oke. Vaksin COVID aja. Oh beda ini ya vaksin ya. Oke, baik, kita kembali mungkin ke Dokter Hendra lagi nih Bang Putra ya, Yes. terkait tadi kan yang saya pertanyakan adalah apakah semua hewan anjing adalah memang berpotensi rabies. Nah, ini saya balikan pertanyaannya, apakah semua manusia yang terkena gigitan anjing sudah pasti ikut rabies? Seperti apa nih kira-kira? Tadi memang udah dijawab sama Pak Edi, tapi ini dari segi Iya, dokter kalau hewan dari ya. segi dari segi kedokterannya Kedokteran hewan seperti lah apa gitu nih? ya. Saya jawab dari sisi anjingnya Bu ya. Iya, Kalau boleh. dari sisi manusianya mungkin dari Iya, Udah tadi Baik, ya, baik. udah Iya. tadi. Jadi kalau anjing yang terkena rabies seperti yang disampaikan Pak Edi barusan itu dalam waktu 14 hari itu kan pasti meninggal. Iya. Itu yang pertama. Jadi makanya ketika ada kasus itu perlu di karantina ataupun dikandangkan ataupun diikat untuk melihat yang tadi apakah muncul gejala klinisnya di anjing tersebut. Nah, kalau ke manusianya sendiri ya seperti yang disampaikan Pak Edi, segera cuci tangan dan lapor ke petugas setempat. Jadi himbauan kami kepada masyarakat memang
penyakit rabies ataupun vaksinasi rabies ini ya sepele ya mungkin ya, tapi kasus yang dampaknya itu sangat luar biasa ya, tidak ada tawar-menawar pasti innalillahi ya. Iya, Betul. meninggal ya kan. Ya, jadi segera dibawa hewan peliharaannya, bawa ke dinas peternakan kabupaten kota, bawa juga ke, artinya tanggung jawab rabies ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah aja. Jadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemiliknya juga. Jadi jadilah pemilik yang bertanggung jawab, vaksinkan hewan peliharaan Anda. Ya tentunya kalau berharap ke pemerintah mungkin kita tidak bisa mengcover keseluruhan. Iya, betul. Klinik-klinik swasta kan ada. Mereka punya juga Mereka itu? pasti punya. Oh, seperti itu. Banyak Dan fasilitas ya. ya saya kira di Kota Medan setiap Banyak. jalan banyak Bang. Gitu. Udah banyak saya tengok ya kan. Udah penjual ini makanannya juga kan. Ya betul. Betul. Yang 10.000 itu ya, Ya. pakai ayam, pakai Oh tahu ya? itu makanan Oh kita gitu ya. ya. Saya kira kok abang tahu gitu loh, kok mengerti itu gitu. Ternyata bukan ya, beda alamat ya. Oke. Salah. Iya, baik tadi terkait dengan pertanyaan terkait dari sisi manusianya seperti apa nih Pak Edi? Apakah memang semua anjing ini bisa menyebabkan manusia ini kena rabies gitu? Gimana? Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Hendra bahwasanya anjing yang penular rabies tentu kalau dia sudah terpapar virus rabies atau GHPR, Iya. gigitan anjing penular rabies. Ketika dia sudah mengidap virus, tentu salah satu sifatnya dia akan suka menggigit. Oh, seperti itu. Ya, Akan pastilah. suka Ya, menggigit. suka menggigit. Nah, Dia cari lah Pak ya. Iya, gigit-gigit. bahkan yang bukan layak gigit pun digigitnya. Oh gitu. Nah, gitu. Beton-beton, gigit semen gitu. Sebenarnya di satu sisi BTS anjing ini yang sudah kena tertular virus rabies dan di dalam stadium atau fase tertentu, dia ingin menunjukkan bahwasanya dia itu sakit gitu. Oh, dengan cara dia tadi. Iya, dengan gigit cara tadi. dia sakit, dia butuh penanganan atau butuh pengobatan. Tapi dia nggak bisa bicara. Bisa bicara. Yang bisa hanya menggigit atau menggonggong. Iya, iya. Betul. Kalau bisa bicara kita Nabi Sulaiman gitu Ah, jadinya. iya. Iya, udah Bisa beda ya, mengerti udah ya. mukjizat gitu ya. Oke, tapi ini saya jadi teringat dengan hewan-hewan kucing karena kan saya sering juga interaksi dengan kucing dan banyak juga gitu yang sering menggigit gitu. Apakah Ada. juga itu masuk dalam kategori karena kan tadi Rabies. Pak Edi Iya. sampaikan bahwa yang suka menggigit ini bisa kemungkinan besar adalah terkena Terinfeksi rabies dari- seperti Iya. itu. Nah, gimana nih Dokter Hendra? Iya. Apakah memang seperti itu gitu? Kucing gitu Ya juga. sama Kucing halnya juga dengan sama? anjing. Oh, sama ya? Jiji. Jadi ya kucing pun berpotensi sebagai penular rabies juga. Dan kasusnya sama dengan anjing yang tadi. Oke, jadi kita juga memang harus aware ya bahwa Antisipasi. kan biasanya kan kita selalu kayak udah biasa aja kan, apalagi yang sudah memelihara kucing gitu ya dokter ya. Ini kan pasti udah biasa kalau digigit, dicakar seperti itu ya. Ya, Tapi ini juga harus diwanti-wanti. Waduh, ini penting sekali ya pemirsa bagi Artinya yang gini juga punya. Bang Iya. Sori. Gimana, Bang gimana? Zi. Artinya kalau mungkin kita sering bermain dengan hewan peliharaan kita ya. Iya. Karena Iya. saking Sayang gitu sayangnya ya. gemesnya atau gimana lah. Tercakar atau tergigit. Ya Betul. artinya kan mungkin karena ada gangguan sebenarnya. Ya, Bukan terinjak karena- rupanya ekornya. Bukan karena anjingnya atau kucingnya pengen gigit atau Iya, cakar betul. kita Iya. seperti itu. Jadi tidak semua kasus gigitan itu ya terindikasi langsung rabies. atau apa. Gitu. Pokoknya Pak, dok asalkan dia mau gigit aja itu ya. Ya, Perlu Dia mau tunjukkan diwaspadai. ya, Pak dia Iya. mau tunjukkan saya ini sakit. Ya, ini Tolong khusus ya di anjing ya. Iya, di anjing. Karena anjing ini kan di Kota Medan banyak yang liar. Iya. Dan penularan rabies dari hewan ke hewan, maksudnya antar sesama Antar anjing, sesama anjing. ini juga sangat tinggi ketika mereka musim kawin. Mereka kan terjadi Gigit-gigitan pertukuran gigit-gigitan atau jilat-jilatan. Oh, Oh, dari jilatan juga Dari ya? jilatan. Jadi kita pun kalau misalnya ada luka di jilat anjing, virus bisa bisa tertular. masuk, iya. Atau air liurnya kena ke selaput mata kita atau ke terciprat gitu ya. keciprat, itu bisa kita tertular. Nah, jadi itu yang kita hindari ketika keluarga kita positif rabies dan kita sesekali akan menjaganya. Bisa jadi dia atau bersin atau muntah atau mencakar, dia sudah terkontaminasi dengan virus tersebut dan akan tertular ke kita. Nah, itu khusus untuk keluarga dekat yang mengurus keluarga yang kena rabies. Karena dia tidak langsung mati kan, dia matinya di stadium 2 atau stadium 3.
Ini manusianya. manusianya. Oke. Nah, saat itu nanti merawatnya tidak pakai tata laksana yang baik, harus kita pakai sarung tangan APD. atau iya, supaya jangan terjadi ciprat, karena dia bisa muntah, dia bisa batuk atau bersin, atau dia bisa mencakar karena dia sudah namanya juga saraf pusat sudah terganggu. Iya sih ya. Oke, kita break lagi. Kita dengarkan nyanyi lagi ya kan. Dari Bang Eko kita. Oke Bang, siap Bang? Ini lagunya Dahulu ya. Oke, silakan Bang Eko. Dahulu. Oh iya pemirsa, balik lagi Markombur kita ya. Markombur kita bercerita lagi tentang rabies, tapi ini segmen terakhir. Sebenarnya harusnya panjang ya Zia. Ya. Betul Karena sekali. banyak sekali yang kita korek-korek dari Pak Dokter Iya. dan Pak Edi ya kan. Tentang edukasi masyarakat tentang vaksinasi rabies ini juga. Nah mungkin dari Abang, atau dari Dizia lah pertanyaannya. Oh, kalau penasaran ya. Oke lah, dari Zizi dulu terlebih dahulu Iya, ya. ya, Baik silakan. ya. Ini masih seputar dengan topik kita, yaitu dengan antisipasi penyebaran rabies ya pemirsa di rumah, dan tentunya ini langkah antisipasi yang harus kita ambil sebagai pemelihara ataupun yang mungkin sering berinteraksi dengan Hewan hewan-hewan peliharaan, tersebut ya. gitu, hewan-hewan peliharaan tersebut. Nah, saya mau alamatkan kepada Dokter Hendra terlebih dahulu ya. Seperti apa nih Dok? Apakah yang namanya hewan peliharaan itu memang wajib ke dokter hewan berapa bulan sekali, atau mungkin perawatan-perawatan apa sih yang Ya, bisa mungkin di dilakukan rumah bisa gitu sendiri, ya? tak sering Yang dimandiin bisa gitu. untuk mencegah penyakit rabies dan lain Iya, sebagainya. silakan. Jadi Mbak Fiji, penyakit rabies ini kan hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Oh. Dan vaksinasi itu bisa didapatkan jika melapor ke dinas peternakan setempat ataupun ke klinik-klinik swasta. Kalau dia pun kita bersihkan, mandi, dikasih walaupun- gizi yang cukup gitu ya kan. Bisa Ya. jadi terkena juga ya. Bang? Artinya kemungkinan terkena penyakit rabies kan bisa juga Pak Putra. Sebaiknya dan seharusnya sih setiap hewan peliharaan itu, baik anjing ataupun kucingnya, wajib divaksin. Seperti itu, terutama vaksin rabies. Seperti itu. Oke, memang harus. Walaupun kita jaga, kita mandiin, kita kasih makan, ya kan? Iya, betul. Kita misalnya ada nanti anjing yang jantan yang mau menjemput, kita larang. Gitu. Itu lain ya. Benar-benar Sedikit dikurung gitu ya. Dikurung, dipingit jadinya ya. Kan kemungkinan kontak dengan hewan lainnya kan kita nggak bisa Kita nggak bisa cover ya, 100%. 100%. Bisa jadi kan. Ya tetap bisa kita cegah dengan upaya vaksinasi. Kalau diikat kata Pak Edi tadi kan awak kasihan juga ya kan. Diikat terus anjingnya kan kita lepas-lepaskan ya kan. Gitu lepas nggak pulang-pulang. Aduh, itu yang bahaya ya. Berarti dalam hal ini kucing rumahan pun termasuk ya dokter Wajib, ya? Wajib juga wajib, seperti ya. itu ya. Jadi Betul. tidak menutup kemungkinan bahwa kucing rumahan yang mungkin ada pelihara sekarang itu ada potensi-potensi yang penting harus dijaga ya kalau mau pelihara seperti itu ya. Dan vaksinnya gratis. Gratis. Nah itu vaksinnya gratis, jadi tidak dipungut biaya, dan tadi sudah juga diinformasikan ya ada Iya. vaksin-vaksin yang memang bisa didatang ke Dinas peternakan. yang Bawa ada di KTP, Sumatera Utara. bawa KK ya sekalian. Iya, mau Mau ngapain vaksin Bang? COVID. Oh beda karena peliharaan belum Iya, kita belum masukin daftar ke dalam KK KPK. gitu ya. Oke silakan Bang Putra. Nah kita ke Pak Edi dulu. Pak Edi, ini kan alhamdulillah sampai dengan sekarang ini masih zero case ya. Zero case. Alhamdulillah. Jadi upaya-upaya apa saja selain vaksinasi yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan lah, baik itu mungkin sosialisasi misalnya kan Pak, atau pencegahan apa supaya zero case ini mudah-mudahan teruslah lanjut, jangan sampai ada di Kota Medan. Silakan Pak. Ya benar, ini melakukan vaksin sebenarnya belum tentu pada akhirnya dia positif rabies. Kalau 60% yang kita vaksin, mungkin 30% dari 60% itu setengahnya, itu kita penjagaan. Tapi yang 30% lagi itu suspek sudah ada dia rabies. Seandainya itu nggak kita vaksin, berarti dari 250-an kasus setiap tahun, itu bisa jadi 30% kasus rabies. Oh seperti itu. Nah itu merupakan penjagaan awal yang kita lakukan. Kemudian kita kan melakukan observasi. Jangan sampai pasien yang datang kena gigitan itu tidak kita vaksin sehingga dia menjadi kena rabies. Satu kasus rabies merupakan KLB, kejadian luar biasa. Kemudian melalui 41 puskesmas Kota Medan
kemudian melalui rumah sakit kita menyampaikan informasi bahwa masyarakat yang kena gigitan segera cuci lukanya dengan sabun 5 sampai 10 menit. Kemudian datang ke dokter di mana saja terserah untuk berobat, apakah dia nanti bisa meriang, apa demam atau sakit lainnya. Kemudian setelah itu kunjungi paskes kita yang bisa berkonsultasi tentang rabies yang 5 tadi. Sehingga apakah dia hanya perlu observasi atau dilakukan penyuntikan vaksin, ini merupakan upaya kita supaya jangan ada kasus rabies di Kota Medan. Mantap sekali ya. Berarti sudah persiapan, mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Dan saat ini saya lagi menyusun surat edaran nanti yang akan ditandatangani Pak Sekda Kota Medan sebagai upaya penguatan ke jajarannya pihak kecamatan, lurah untuk menghimbau masyarakat. Oh seperti itu juga Pak ya berarti? Ini sedang saya susun, nanti juga akan kita sebarkan ke paskes kita, satelit kita, supaya masyarakat yang bisa informasikan, apalagi bisa ini di media TVRI. Ini lebih luas lagi jangkauannya. Lebih luas lagi jangkauannya, betul Pak ya. Jadi pemirsa juga sudah diedukasi ya kan, bahwasanya memang tadi ya bukan dilarang juga Pak ya memelihara hewan tadi ya Pak Dokter ya kan. Tidak dilarang, tapi harus pandai-pandai ikuti anjuran yang tepat supaya hewannya sehat, yang memelihara atau tetangga sebelah pun aman. Iya. Nah, ini banyak kasus di sekitar Tuntungan, Simalingkar. Ini anjing tetangga yang menggigit, ya kan? Nah, kalau ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau, tapi ini anjing tetangga juga bisa menghijaukan rabies. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Oke, baik. Dan ini sepertinya sudah mulai masuk ke dalam momen-momen detik-detik terakhir kita ya. Ini kita mau berikan apalah kesempatan lah mungkin ya kan. Betul kepada sekali, para masing-masing narasumber ya kan, mungkin dari Pak Dokter dimulai kan himbauan-himbauan kepada masyarakat yang harus diacuhkan lah oleh masyarakat khususnya Kota Medan Sumatera Utara ini biar masyarakat itu teredukasi ya kan. Ya, kemudian kalau tadi ada ciri-ciri seperti disampaikan Pak Edi, anjing tetangga yang bagaimana ya kan. Paling tidak tetangganya pun dikasih tahu, tolonglah dibawa berobat gitu anjingnya atau divaksin gitu kan. Jangan sampai anjing ini nanti bisa menginfeksi. Jadi kota zombie jadinya, gang zombie ya kan. Jadi nambah muncul permasalahan. Iya, oke mungkin dimulai dari Pak Dr. Hendra, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Putra. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadilah masyarakat yang bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan anjing dan kucing yang kita punya. Artinya di situ peliharalah dengan bijak, jangan dilepas liarkan, dikandangkan ataupun diikat. Jadi kemudian juga jangan juga sampai tidak memvaksin anjingnya. Segera datang ke Dinas Peternakan setempat, kita juga punya UPT klinik hewan, kami akan melayani vaksinasi rabies secara gratis. Kemudian juga tolong kami dibantu petugas-petugas kesehatan hewan ketika datang ke wilayah ataupun ke rumah masyarakat, tolong dibantu untuk direspon membawakan anjing ataupun hewan peliharaannya untuk bisa divaksinasi seperti itu. Mantap. Biasa. Terima kasih. Oke, mungkin disusulkan Pak Edi, boleh? Silakan Pak, imbauan-imbauannya dari Dinas Kesehatan. Iya, kepada warga Kota Medan khususnya, saya mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan menghimbau agar yang digigit anjing, apakah digigit, apakah dijilat, apakah dicakar, silakan datang ke paskes kita untuk berkonsultasi. Dan kalau memang gigitannya harus kita vaksin, kita akan melakukan vaksin di 5 puskesmas rabies center yang sudah kita siapkan. Baik Pak, sebentar kita potong dulu. Pak, ini sedikit pertanyaan, saya teringat tadi. Ini kalau kasusnya gigit anjing atau dicakar anjing tadi itu, apakah di cover oleh BPJS atau mandirikah masyarakat untuk misalnya berobatnya? Iya, kalau berobat di puskesmas gratis. Wah, mantap, alhamdulillah. Karena ini obat juga obat dari pemerintah gratis, kita pun memberikan pelayanan gratis. Tapi kalau ke swasta mungkin layanannya akan dipungut biaya. Nah, tapi kalau kita punya gratis. Semua gratis Pak. Ya, jadi saya menghimbau kepada warga Kota Medan apa saja terkait kesehatan silakan jangkau paskes kita. Paskes kita puskesmas tersebar di
Kota Medan ada 41, begitu juga puskesmas pembantu, rumah sakit kita ada 70 di Kota Medan, silakan. Iya, Oke, luar tinggal biasa. manfaatkan fasilitas Manfaatkan saja fasilitas. ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Hendra, terima kasih Pak Edi, ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Ini di ujung sesi kami, ya kan, pada hari ini. Ya, mungkin apa yang kami sampaikan ini bisa mengedukasi masyarakat, jadi bisa tahu untuk mengantisipasi penyebaran virus rabies ini. Nah, saya Putra Andi Kasiagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahrianis, terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk saksikan terus Markombur dari Senin sampai dengan Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami berdua pamit, terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir. Dan kami tutup dengan persembahan lagu dari teman-teman ganteng kita. Silakan. Akulah